Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami dapat berkumpul di ruang Zoom untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Allah dan biarlah Allah yang kudus menolong kami untuk kami bisa mengertinya dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dimuliakanlah Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan ini dan juga dalam kehidupan kami, seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat 18 sampai 30. Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sampai 30. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkan. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani dan mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Kalau dikasih oleh Kristus, tema kita hari ini adalah sebagaimana judul kita adalah pengharapan hidup Kristen. Kita diselamatkan atau karya keselamatan kita adalah keselamatan yang berada dalam pengharapan. Artinya adalah kita percaya Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita. Tapi kita juga masih mengalami sebuah proses pembaharuan dan sampai nantinya Tuhan membaharui kita ketika kita berjumpa dengan Kristus. Jadi keselamatan kita masih sebuah pengharapan, tapi pengharapan yang pasti. Karena keselamatan itu tidak bergantung di tangan kita, tetapi bergantung pada Allah. Dan hari ini kita akan belajar mengenai pengharapan itu. Dan saya percaya bahwa apa yang dikatakan Alkitab, bahwa kalau orang hidup dalam pengharapan, sebenarnya keputusasaan, frustasi harusnya tidak menjadi bagian yang terus mengganggu kehidupannya. Marilah kita lihat apa dikatakan Alkitab pada hari ini. Alkitab mengatakan dengan tegas, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Allah menciptakan manusia itu baik adanya. Kemudian karena dosa, karena bujukan iblis, manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, penderitaan dan kesakitan menjadi bagian dari hidupnya.
Kesakitan, penderitaan bukan sesuatu yang sebenarnya bersumber dari Allah. Tetapi ketika manusia melawan Allah, dia tidak menjalankan hidupnya berada di dalam Allah, maka penderitaan dan kesakitan menjadi bagian manusia berdosa ini. Sampai nanti ketika Tuhan Yesus datang memperbaharui kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, kesakitan dan penderitaan itu bukan hanya dialami oleh manusia. Sebagai pribadi yang dipercayakan untuk mengelola alam ini. Tetapi kesakitan dan penderitaan juga dikeluhkan oleh seluruh makhluk hidup. Manusia yang dipercayakan Allah sebagai raja menata alam ini tidak mampu mengusahakan alam ini dengan baik. Dan kita sudah tahu juga bagaimana kondisi alam di tangan manusia. Dan kita masih juga sedang melewati sebuah persoalan COVID-19. Penelitian mengatakan itu merupakan sebuah kegagalan manusia di dalam menata alam. Jadi jelaslah bahwa dunia alam ini juga mengeluh. Dunia alam ini yang berada di bawah pengelolaan manusia yang tidak bergantung kepada Tuhan, maka tidak berjalan dengan semestinya. Dan dunia atau alam ini pun harusnya juga ditata dengan baik. Tetapi jelas di sini, kalau kita bisa melihat semacam rintihan seluruh makhluk juga. Dan kita juga melihat dalam makhluk-makhluk yang ada kepunahan dan segala macam. Itu terjadi juga. Jadi alam ini tidak lagi berjalan dengan sebagaimana mestinya ketika Allah menciptakan. Tetapi alam ini berjalan tidak lagi sebagaimana mestinya. Dan itu bisa dikatakan seluruh makhluk mengeluh. Suatu saat nanti dunia ini diciptakan kembali atau penciptaan baru. Disitulah dinantikan seluruh makhluk yang ada itu. Jadi Israel dikasih oleh Kristus akibat dosa, bahwa seluruh alam pun mengalami ataupun mengeluh. Dalam arti kata jelas sekali bahwa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan kemudian juga dikatakan oleh Alkitab, kalau ayat 20 katakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi penderitaan, kesakitan, itu masih kita alami, meskipun kita mengaku diri percaya kepada Yesus, menerima anugerah keselamatan. Karena kita ini adalah manusia berdosa yang terus-menerus diperbaiki, diperbaharui, untuk kemudian hari demi hari menjadi lebih baik, sampai suatu saat nanti Tuhan merubahnya. Tuhan merubahnya, Tuhan menyempurnakan. Jadi bukan hanya seluruh makhluk. Orang yang percaya juga. Kalau seluruh makhluk berarti orang percaya. Orang percaya juga mengalami keluhan itu. Jadi wajar juga jika kita merasakan penderitaan dan rintihan-rintihan tersebut ketika kita mengalami di dalam dunia ini. Kita mengatakan dengan tegas, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana seorang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi keselamatan kita adalah sebuah pengharapan. Kita belum menerimanya. Dia mengatakan juga sudah, sedang, dan belum. Atau kalau kita bicara tentang pengharapan, berarti belum. Yaitu suatu saat nanti kita harus mengalami penyempurnaan. Kita belum mengalami keselamatan yang sempurna itu. Kita belum berubah menjadi sebuah ciptaan yang sempurna. Atau diciptakan di dalam pembaruan Allah. Diciptakan baru, belum. Kita masih manusia berdosa yang harus terus menghadapi pergumulan hidup. Kita masih hidup dengan sesama manusia berdosa yang masih terus bergumul di dalam kehidupan ini. Siapapun kita, bahkan bagaimanapun berimannya seseorang itu, dia tetap adalah manusia yang masih terbatas, masih mengalami kegagalan, dan terus-menerus harus berusaha untuk menjadi lebih baik, menjadi seperti Kristus, sampai suatu saat Tuhan berubah. Jadi penderitaan yang kita alami ini tidak sebanding dengan kebahagiaan yang kita akan terima. Kata Paulus demikian. Kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesakitan.
Ada banyak orang mengeluh tentang penderitaan. Dan kita semua mengeluh karena penderitaan, kesakitan. Tetapi ketika kita percaya bahwa penderitaan kesakitan ini akan berakhir, tidak selama-lamanya. Dan kesakitan dan penderitaan ini tidak sebanding dengan kebahagiaan yang kita akan terima ketika kita berjumpa dengan Yesus. Itu adalah pengharapan. Tidak ada pengharapan yang lebih kuat dari orang-orang yang percaya, kecuali pengharapan untuk berjumpa dengan Kristus, hidup di dalam kesempurnaan, karena Tuhan yang menyempurnakan kita. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, bukan hanya seluruh makhluk yang mengeluh, merintih, karena manusia dan seluruh alam ini tidak bertakluk kepada Allah, dan sehingga dengan demikian juga, maka alam ini juga mengeluh. Dan manusia ini juga kemudian, akhirnya kalau kita lihat, maka berakhir kepada sebuah kehancuran. Dan Tuhan menghancurkan. Dan orang-orang yang percaya bahwa dia akan dirubah oleh Allah, dibaharui oleh Allah. Karena itu penderitaan, kesakitan, jika kita percaya kepada Kristus, dan kita melalui jalan-jalan hidup ini, tidak sebanding, kata Paulus, dengan kebahagiaan yang kita akan terima itu. Karena itu kita harus bertekun, dan kita harus berjuang terus. Jangan kita pernah berpikir atau berputus asa. Dan harusnya memang kita tidak bisa berputus asa, dalam tanda kutip. Kita tidak bisa frustasi. Kenapa? Karena Allah sendiri memberikan jaminan. Bahwa Allah mengatakan dengan tegas bahwa kematian Kristus di kayu salib telah menebus dosa kita. Kristus telah menanggung dosa kita. Kita tidak harus mengalami hukuman. Penderitaan, kesakitan yang kita alami, sekali lagi, tidak sebanding dengan kebahagiaan yang kita akan terima ketika kita berjumpa dengan Yesus. Dan kemudian menariknya lagi dikatakan juga, bukan hanya makhluk, bukan hanya kita, ternyata Roh Kudus juga merintih. Ya. Bahkan Yesus sendiri merintih ketika melihat betapa berdosanya manusia. Manusia yang tak bergembala tersebut tidak mengikuti gembalanya. Yesus merintih melihat kesusahan manusia. Jadi Yesus berbelas kasihan kepada manusia. Jadi betapa berdosanya manusia. Harusnya manusia memiliki gembala, tetapi dia tak bergembala. Pada waktu kita membaca kitab Markus. Dari situ jelas sekali bahwa Allah menginginkan, Allah yang mengasihi kita itu menginginkan kita mengalami kehidupan yang lebih baik lagi. Atau kita melewati penderitaan-penderitaan dan kesakitan tersebut untuk kemudian kita berjumpa dengan Kristus, mengalami kesempurnaan. Demikian juga Roh bantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi bahkan sampai berdoa pun ya, kita tidak tahu juga sebenarnya. Tetapi sekali lagi karena kita ini mengalami kasih anugerah Tuhan. Jadi Allah sendiri sebenarnya menginginkan kita hidup benar. Roh Kudus menginginkan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita sudah belajar bahwa kita bukan hanya memiliki Roh Kudus, tapi yang lebih penting lagi adalah kita dikuasai Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ingin menguasai kita. Dan Roh Kudus itu sebenarnya mengeluh, dalam arti kata merintih. Harusnya manusia itu mengalami kebahagiaan di dalam Roh Kudus, di dalam Allah, di dalam pimpinan Allah. Jadi belas kasihan Allah, belas kasihan Roh Kudus, kepedulian Allah, kepedulian Roh Kudus kepada manusia berdosa yang diungkapkan sebagai sebuah rintihan. Bahwa sesungguhnya betapa berdosanya manusia. Betapa rindunya Allah pada secara bersamaan supaya manusia itu menikmati kebahagiaan. Supaya manusia itu tidak terus dikuasai penderitaan dan kerintihan dan kesakitan. Dan kemudian mengingat bahwa karya penebusan Allah sudah berlangsung dan tetap berharap, bertekun di dalam pimpinan Roh Kudus. Dipimpin oleh Allah untuk hidup dalam kebenaran Allah. Jadi sebenarnya Allah sendiri mengharapkan. Menarik sekali. Allah sendiri merintih melihat kesusahan kita. Manusia dibebaskan untuk memilih. Tetapi ketika manusia memilih hal yang salah, sebenarnya Allah sendiri merintih. Seperti sebenarnya ibaratkan orang tua.
yang menasihati anaknya untuk berada pada jalan yang benar, tetapi anaknya tidak mau berjalan dalam jalan yang benar. Kesakitan anaknya tersebut menjadi rintihan orang tua. Itulah gambaran Allah Bapa, gambaran Yesus yang mengasihi manusia, memberikan manusia kebebasan untuk merdeka mentaati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tapi pada waktu manusia tidak menggunakan kebebasannya untuk memuliakan Allah, manusia mengalami kesakitan, rintihan. Tapi secara bersamaan juga, Allah yang mengasihi kita itu merintih. Mengapa manusia tidak melakukan kebebasannya di dalam anugerah Tuhan? Bahkan kemudian kita tahu bahwa Allah itu mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Jeritan Yesus di kayu salib, teriakan Yesus di kayu salib adalah rintihan menanggung dosa manusia. Tujuannya adalah agar manusia terbebas dari dosa, agar manusia menikmati kebahagiaan, agar manusia menikmati kehidupan. Itulah gambaran kasih Allah. Dan kemudian kalau kita melihat orang-orang yang percaya, yang telah ditebus, percaya kepada Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Kalau kita dipilih oleh Allah, kita dipanggil oleh Allah, maka kita memberikan respon kepada Allah. Ketika kita memberikan respon kepada Allah, kita dibenarkan. Ketika kita dibenarkan, kita dimuliakan. Itulah yang harus kita kerjakan. Jadi sebagai orang-orang yang percaya bahwa Allah memilih kita dan Allah memanggil kita. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Itu berarti Allah memanggil kita. Kita mesti meresponnya dengan iman. Percaya bahwa Allah berdaulat. Allah senantiasa ingin menolong kita. Kita mesti percaya bahwa Allah senantiasa mengasihi kita. Dan waktu kita merespon iman dengan iman, merespon kepada Allah tersebut, kita dibenarkan. Tidak ada kebenaran dalam diri kita. Tapi respon kita kepada panggilan Allah, itu adalah iman bahwa Allah telah membenarkan kita. Dan kemudian itulah yang membenarkan kita. Kepercayaan itu, iman itu, respon terhadap panggilan Allah itu, itulah yang membenarkan kita. Dan ketika kita dibenarkan oleh Allah, kita harus terus hidup memuliakan Tuhan. Dan suatu saat nanti kita dimuliakan. Itulah sebabnya kata Paulus, penderitaan, rintihan, kesakitan yang kita alami selama kita hidup ini tidak sebanding dengan kebahagiaan yang akan kita terima. Kita sudah menikmati kebahagiaan. Manusia sudah menikmati kebahagiaan. Dan kemudian manusia jatuh di dalam dosa. Allah menebus manusia. Dan kemudian manusia dapat mencicipi. Mungkin dalam bahasa yang lebih sederhana adalah kita yang percaya kepada korban Kristus di kayu salib. Kita ini sudah mencicipi kebahagiaan surgawi. Kita ini sudah mencicipi sukacita ilahi. Kita ini sudah mencicipi bagaimana Tuhan membaharui kita, melahirbarukan kita. Kita sudah mencicipi kasih Allah yang kita tidak bisa lupakan itu. Dan kemudian kita merindukan kasih Allah yang lebih sempurna lagi. Yaitu pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian kita mengharapkan orang yang sudah mencicipi kasih Allah itu merindukan untuk disempurnakan oleh Allah. Dan ketika kita disempurnakan oleh Allah, kita terbebas daripada penderitaan dan kesakitan. Tetapi penderitaan dan kesakitan yang kita alami saat ini, bagi orang yang sudah mencicipi kebahagiaan anugerah Allah tersebut, membuat dia tetap teguh. Saya katakan keselamatan kita itu keselamatan dalam pengharapan. Maka ketika kita sudah mencicipi, maka pengharapan itu menjadi sesuatu yang pasti. Apalagi kita percaya keselamatan itu bukan di tangan kita. Keselamatan itu berada di dalam tangan Allah, dan Allah sudah memberikan kesempatan kita untuk mencicipi bahagia sukacita di dalam Allah. Oleh sebabnya kita mengharapkan, semua makhluk mengharapkan perbaharuan hidup yang sempurna itu. Kristus yang dikasih oleh Kristus, beberapa tahun, 2 tahun ini kita melewati masa-masa yang tidak mudah. Tapi sekali lagi, penderitaan, rintihan itu, semua itu terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Manusia tidak mampu membawa alam dengan baik, dan manusia juga tidak bisa mengatur dirinya dengan baik. Baik dalam hidup pribadi,
maupun dalam hidup bersama. Dan kemudian Tuhan memperbaharui hidup kita. Jadi kita merespon dengan iman kepada karya Kristus di kayu salib. Kita dilahir barukan, kita mengalami kebahagiaan. Itulah yang dinamakan mencicipi sukacita surga. Dan kemudian kita harus melewati tantangan hidup, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Penderitaan dan rintihan menjadi bahagian hidup kita. Kata Paulus, tetaplah bertekun, tetaplah berharap. Karena apa yang kita alami ini tidak sebanding dengan kebahagiaan yang kita akan terima. Berharaplah kepada Allah, karena Dia tidak pernah mengecewakan kita. Kitalah yang mengecewakan Allah. Bahkan Alkitab mengatakan, Allah sendiri merintih. Allah sendiri menginginkan kita hidup di dalamnya menjadi kebahagiaan bagi kita. Bukan kebahagiaan bagi Allah. Karena Allah tidak kekurangan sesuatu apapun. Karena kasih-Nya lah Dia mengharapkan kita bahagia, Dia mengharapkan kita menerima kebenaran. Hari ini setelah dikasih oleh Kristus, marilah kita kembali terus kepada Allah. Kita tidak tahu penderitaan, kesusahan apa yang kita alami, kesakitan apa yang kita alami. Bagi kita yang mencicipi tentang karya keselamatan Allah, karunia Allah, sukacita Allah, anugerah Allah, kita dapat bertekun, dan Roh Kudus itu memimpin kita senantiasa, membawa kita hari demi hari, bahkan dikatakan juga menolong kita untuk berdoa, mencari Allah, mencari kebenaran Allah, hidup dalam kebenaran Allah. Itulah pimpinan Roh Kudus. Dan hari ini marilah kita menjadikan diri kita untuk dipimpin Roh Kudus, melewati penderitaan dan kesakitan hidup. Dengan juga jemaat Tuhan, dengan pergumulan tempat dan segala macam, marilah kita percaya yang utama dalam hidup kita adalah kita sudah mencicipi bahagia surgawi itu. Kita menantikan kedatangan Yesus. Dan karena itu kita memberitakan, menghadirkan hidup yang baik, yang memuliakan Tuhan. Supaya banyak orang juga mencicipi dan kemudian mengharapkan penyempurnaan seperti yang kita harapkan juga. Dengan demikian, hidup kita ini hidup dalam pengharapan. Jangan ada yang kehilangan harapan. Hidup ini adalah hidup dalam pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini bisa dibuat menjadi baik oleh Allah. Karena Allah dapat membuat segala sesuatu yang menjadi baik. Tidak usah menyesali kegagalan, tidak usah meratapi kegagalan, tetapi berpalinglah kepada Allah yang penuh kasih. Kiranya jemaat semuanya, kita semuanya tetap dalam pengharapan itu. Menantikan pembaharuan yang sempurna pada waktu Kristus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesuslah kita yang mendapatkan keselamatan itu, mendapatkan jaminan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar. Hari ini kami diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan menciptakan kami baik. Tapi dosa membuat kami berada dalam penderitaan dan kesakitan. Dan Tuhan sudah membaharui kami mencicipi anugerah keselamatan, kebahagiaan, sukacita Allah. Kami mengharapkan pembaruan itu, sebagaimana seluruh makhluk pembaruan itu kami disempurnakan oleh Tuhan. Dan kami juga tahu Allah yang Maha Mengasihi itu merindukan, merintih atas kegagalan-kegagalan kami. Karena itu kami mau kembali kepada Tuhan dalam kegagalan kami. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk setia, menantikan pengharapan, yaitu penyempurnaan seluruh makhluk, termasuk kami semua, orang-orang yang percaya. Manusia yang mengharapkan penyempurnaan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, dengan orang percaya di seluruh muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasmi kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.